Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para pengunjung Islamic Book Fair. Pada siang hari ini kami dari Paguyuban Panahan Malang, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Papanama, akan memberikan beberapa keterangan tentang bagaimana kami dari Paguyuban Panahan Malang berkiprah di dalam panahan yang beraliran tradisional. Bagaimana kita nanti akan memperkenalkan apa sih uniknya dari panahan tradisional dan teknik-teknik apa saja yang kita bisa pelajari dari panahan tradisional tersebut. Untuk pertama-tama marilah kita perkenalkan dulu. Di sini sudah hadir pengurus dan beberapa anggota dari Papanama. Saya perkenalkan untuk yang hadir di tengah kita, beliau Mas Ardi. Kemudian beliau ini dari Singosari. Kemudian di sebelahnya lagi ada Mas Iwan. Beliau di Blimbing tempat tinggalnya. Insyaallah beliau berdua nanti akan menjadi pembicara pada siang hari ini. Kemudian hadir pula bersama kita di sana ada Mas Akbar dari Sengkaling. Kemudian ada Mas Agung dari Hamid Rusdi ya. Kemudian di belakangnya ada Mas Mahmud di Sawajajar. Kemudian ada Mas Arif dari Kebun Agung. Kemudian di depan ada Mas Adit dari Sigura-gura. Kemudian ada Mas Dani dari Bareng, dan ada Mas Dipta sama dari Hamid Rusdi. Sebelahnya lagi yang berdiri beliau Bang Roni, jauh dari Bulu Lawang. Kemudian yang terakhir di belakang ada Mas Rofik dari Sulfat. Dan insyaallah nanti akan ada beberapa lagi yang hadir insyaallah. Kemudian marilah untuk pertama kali kita dengarkan informasi dari Mas Ardi tentang siapa sih atau apa sih Paguyuban Panahan Malang itu. Ya, untuk lebih jelasnya biar beliau yang menjelaskan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Papanama itu dulu terbentuk dari beberapa kumpulan teman-teman yang masih terpecah-pecah. Ada yang memang ada yang Kuring, ada di Singosari, Lawang, Panjen, Batu, Bulu Lawang. Terus kita punya ide bagaimana kita membentuk satu komunitas panahan. Tetapi komunitas ini masih dalam koridor sunnah, karena kita punya keinginan memanah karena sunnah, bukan cuma karena prestasi. Kalau karena prestasi kita akan suatu saat kita akan berhenti. Dan karena sunnah, insya Allah kita akan istiqomah. Dan kita pun di sini tidak menutup kemungkinan dari berbagai macam style atau unsur, tapi tetap tradisional. Sementara ini kita akan bergerak di tradisional, walaupun beberapa unsur-unsur di sini ada yang impor. Tapi intinya kita tetap ingin memanah. Kita punya saling mengenal, apapun alatannya, peralatannya, tekniknya, insya Allah kita ada semua. Terus beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mengadakan gathering bersama Papan Jati. Itu kita berkumpul satu Jawa Timur dengan para pemanah, para pembuat usul, para pembuat anak panah, para pencinta panahan. Hampir seluruh Jawa Timur, sekitar 300-an orang ini. Waktu dia masih ya. Insya Allah seperti itu. Nah, tujuan kita yang paling inti adalah
ingin memasyarakatkan panahan, karena setiap orang muslim insya Allah panah menjadi sunnahnya, itu menjadi hidupnya, itu menjadi olahraga nomor satu, bukan lagi olahraga-olahraga yang lainnya, walaupun itu juga baik, tapi sebagai orang muslim insya Allah panahan pilihan nomor satu, insya Allah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Untuk kegiatan sementara ini kita latihan, ada yang di Dieng, ada yang di Pangsut yang sering kita kumpul di Bang Sudirman, insya Allah juga di Buring. Insya Allah bentar lagi kita mau kelihatannya udah nggak cukup, anggotanya udah budak. Insya Allah juga kita akan kita juga akan menerima untuk yang anak-anak udah mulai banyak, termasuk yang tadi itu akan kita kumpulkan dalam satu latihan, dalam satu kegiatan yang nanti kita organisir, insya Allah seperti itu. Dan kegiatan-kegiatannya ke depan insya Allah lah kita semakin bagus, kita semakin bisa mengayomi pangan tradisional ini, insya Allah seperti itu. Ya, tadi dikatakan bahwasanya memanah itu bagi seorang muslim ada pahala sunnah seperti itu ya, dan itu memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umat beliau tentang memanah. Nah, untuk ini kami mohon kepada Mas Iwan ini untuk menjelaskan bagaimana sih tentang sunnah itu, memanah itu adalah sunnah. Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan thalabul ilmi, berbagi, yang insya Allah tujuan kita satu, yaitu mengenal panahan, yaitu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan beliau kita bisa menikmati cahaya Islam, cahaya kemenangan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang digolongkan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Allahumma amin. Saya akan mulai dari sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ada yang tahu surat ayatnya dari surat apa? Ayat yang indah itu ada di surat Al-Anfal ayat nomor 60, silakan dicek. Ayat yang membawa saya ke dunia panahan, ayat yang sangat membekas di hati saya ketika awal membacanya, dan saya saat membaca ayat ini langsung ingin tahu tafsirnya bagaimana ini. Dan ketika saya tahu tafsirnya, maka segala puji bagi Allah, tidak ada pertanyaan apa lagi. Ketika sudah diperintahkan, maka sebagai seorang muslim yang baik, saya berusaha dan terus berusaha. Sami'na wa ata'na, kita kerjakan apa yang semampu kita. Imam Nawawi ketika mengomentari ayat tersebut, beliau mengatakan, beliau mulai dari
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbarnya. Ini menandakan ingatan beliau yang tidak hanya mendengar tapi tempatnya pun masih ingat. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbarnya, menunjukkan tempat di mana beliau bersabda. Beliau mengatakan, mengomentari ayat dari surat Al-Anfal tadi, sesungguhnya setiap umat dari sekian banyak zaman akan melalui hadis tersebut, yang mana Rasulullah SAW telah menyebutkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan ialah memanah. Sesungguhnya kekuatan ialah memanah. Sesungguhnya kekuatan ialah memanah. Hadis tersebut ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul dari surat Al-Anfal tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang belajar memanah lalu dia melupakan atau tidak mau belajar, ketika dia sudah mempelajarinya, sudah mempraktekannya, kemudian dia melalaikan dari berlatih memanah, maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, maka dia termasuk orang yang mengkufuri nikmat. Dia termasuk, di dalam hadis yang lain dikatakan, dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga ayat yang tadi saya bacakan yang bunyinya, dan persiapkanlah untuk menghadapi atau memerangi kaum kafirin itu semua kekuatan al-quwwah yang kalian mampu, yang kalian dapat mempersiapkannya. Kemudian disambung dengan sabda beliau, ingatlah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Karena di saat ini konteks kita adalah temanya memanah, maka kita tafsirkan melempar di sini adalah memanah. Meskipun ada beberapa ulama yang menafsirkan tentang al-quwwah ini tidak hanya terkhusus kepada memanah saja, tetapi banyak hal. Melempar tombak bisa, melempar pisau, asalkan dia termasuk melempar, konteksnya adalah melempar. Tetapi kita bicara di sini konteksnya adalah memanah. Kemudian banyak hadis-hadis yang menyampaikan tentang keutamaan, tentang anjuran betapa memanah ini adalah hiburan, olahraga yang oleh Rasulullah SAW anjurkan kepada umatnya. Di antaranya hadis dari Salamah bin Al-Aqwa. Katanya beliau, Rasulullah SAW mengatakan, pada saat itu Rasulullah SAW suatu ketika berjalan melewati segerombolan orang-orang yang berlomba memanah. Kemudian beliau bersabda,
sesungguhnya janganlah kalian bermalas-malasan dalam berlatih memanah, karena itu adalah olahraga atau ketangkasan dari bapak kalian, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Maka janganlah kalian bermalas-malasan untuk berlatih memanah atau memainkan anak panahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis dari kitab Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, ini salah satu hadis yang favorit saya juga ini. Ketika saya masih bujangan, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hiburan kecuali tiga. Tidak ada hiburan kecuali tiga. Yang pertama adalah orang yang melatih kudanya. Orang yang melatih kudanya. Golongan yang kedua adalah orang yang melemparkan anak panah. Nah, golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang hiburannya bercanda dengan istri-istri mereka. Untuk yang jomblo masih sementara cukup yang 1 sama 2 dulu ya, Mas Akbar. Kalau ingin olahraga yang ketiga ini, hiburan yang ketiga, maka segeralah menikah. Hadis yang sangat membekas. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, barang siapa telah diajari memanah, dia mengetahui ilmunya, dia sudah ahli dalam memanah, lalu meninggalkannya dalam berlatih memanah, maka dia bukan dari golongan kami, atau dia bukan dari golongan kaum muslimin. Mudah-mudahan hadis ini menjadi cambuk buat kita semua, bahwasanya kita harus terus istiqomah dalam berlatih memanah bagi yang sudah terbiasa memanah, apalagi sudah mengetahui adab-adabnya dan sudah banyak melemparkan anak panah. Kemudian di samping anjuran-anjuran beliau, Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain sebagai motivasi bagi prajurit-prajurit, orang-orang yang bergelut di dalam dunia panahan. Beliau mengatakan, barang siapa melempar dengan sebatang anak panah dalam jihad fi sabilillah, maka baginya pahala sebagaimana memerdekakan seorang budak. Ini salah satu hadis motivasi dari Rasulullah SAW. Satu batang anak panah, bayangkan kita kalau seandainya beli kepada pengrajin, harganya 35.000, tetapi anak panah tersebut kita gunakan untuk menolong agama Allah, kita gunakan untuk jihad fisabilillah, kita niatkan jihad fisabilillah, maka beliau mengatakan setara dengan membebaskan satu hamba sahaya. Subhanallah. Sudah berapa hamba sahaya yang dibebaskan oleh para sahabat ketika berperang? Mudah-mudahan kita termasuk di golongan orang-orang yang berjihad nantinya. Allahumma amin. Kemudian motivasi dari Rasulullah SAW yang lain adalah hadis dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Hadis ini sebenarnya lebih banyak ada di kitab-kitab jihad. Hadis yang sangat populer. Saya pertama kali mengetahui hadis ini adalah dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi. Setiap hari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu keluar berlatih memanah
bersama Abdullah bin Zaid. Kemudian Abdullah bin Zaid ini mengeluh kepada sahabat Uqbah karena si Zaid ini hanya mengikuti saja, tidak ikut berlatih memanah. Di dalam tafsir yang lain, Zaid ini adalah orang yang membawakan anak panah sahabat Uqbah. Jadi ada beberapa versi penafsiran. Muhammad Abdullah Zaid ini membawakan atau hanya menonton saja. Tapi kalau saya lebih cenderung ke yang membawakan. Kemudian karena sahabat Uqbah ini merasa kasihan mungkin ya, lalu beliau mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, maukah kamu aku beritahu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW? Kata sahabat Zaid mengatakan, bala, iya saya mau. Uqbah berkata, saya telah mendengar dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan 3 golongan orang dalam surga lantaran satu anak panah. Masuk surga karena satu anak panah. Siapa saja 3 golongan tersebut? Golongan yang pertama adalah golongan pengrajin kayaknya, yaitu golongan orang yang saat membuatnya dia niatkan hanya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan anak panahnya ini nanti dipakai mujahid untuk berperang menolong agama Allah. Dia niatkan kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dijual. Tapi mudah-mudahan para pengrajin ini ya satu saat nanti kalau sudah sukses bisa menyumbangkan banyak anak panah kepada para mujahid. Allahumma amin. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang yang masuk surga karena sebatang anak panah adalah orang yang melemparkannya, menembakkannya fi sabilillah. Orang-orang yang melemparkan anak panahnya untuk melawan musuh-musuh Allah, melawan musuh-musuh Islam. Diharapkan nantinya kita nanti tidak hanya latihan-latihan saja, latihan lomba, menang, senang. Diharapkan nantinya ketika ada panggilan jihad, para pemanah-pemanah yang sudah siap turun ke medan perang, turun ke medan tempur membela agama Allah. Kemudian golongan yang ketiga ini golongan reseller, yaitu orang-orang yang membawakan anak panah, orang-orang yang mendermakan anak panahnya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin sedang ada uzur di medan tempur, ada uzur sakit, atau mungkin dia tidak bisa memanah, maka dia beli dari pengrajin-pengrajin anak panah ini lalu diberikan kepada pasukan-pasukan muslim yang pergi berperang. Atau orang-orang yang dia tidak bisa memanah, dia bawakan anak panah ini untuk para mujahid-mujahid yang berperang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dari salah satu dari 3 golongan orang yang masuk surga karena sebatang anak panah. Allahumma amin. Hadis yang terakhir, hadis ini lebih saya khususkan kepada para hamba-hamba Allah yang dia sudah mahir, siap tempur, siap turun ke medan jihad. Hadis dari
Abu Hamad radhiyallahu anhu. Beliau ini banyak sekali meriwayatkan hadis tentang memanah. Cuman konteksnya hampir-hampir mirip dari hadis-hadis yang lain. Beliau mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dibukakan untuk kemenanganmu semua beberapa negeri-negeri, akan dibukakan kepada kalian semua beberapa negeri, dan Allah akan mencukupkan kalian semua, yakni menolong kita dalam peperangan. Maka janganlah salah seorang dari kalian berlemah-lemah atau bermalas-malas. Maka janganlah kalian berlemah-lemah atau bermalas-malas dalam memainkan anak panahnya. Saya membayangkan ketika Rasulullah SAW membacakan hadis ini kepada para sahabat, beliau dengan mata yang merah mengobarkan semangat, janganlah kalian berlemah-lemah dalam berlatih atau memainkan anak panah kalian. Karena apa? Karena Allah akan membukakan beberapa negeri untuk kalian. Artinya Allah akan memenangkan pertempuran di beberapa negeri-negeri. Saya ketika teringat hadis ini di suatu saat, maka saya langsung ambil busur sama anak panah. Entah itu malam, entah itu siang, karena membayangkan ketika Rasulullah SAW mengatakan ini kepada para sahabat, janganlah kalian berlemah-lemah atau bermalas-malas dalam memainkan anak panah kalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang selalu senantiasa istiqomah di jalan sunnah ini, jalan yang mulia ini. Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan tentang dalil-dalil, tentang motivasi-motivasi di dalam Islam, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi.